Nomor 22 ini membicarakan tentang proses gas ya. Diikuti aja sesuai dengan jalannya semut gitu ya prinsipnya ya. Mula-mula volumenya 0,1. Kita langsung eksekusi aja mulai dari A gitu ya. Ini kan mula-mula 0,1. Oke. Tekanannya adalah 3. Udah pas ya mula-mula. Kemudian turun, tuh persis kan panahnya sampai 1. Oke, tekanan diperkecil, berarti persis ini nggak mungkin ya, kayaknya kita kelihatan yang A nih. Kita lanjutin, kemudian mengembang, volumenya menjadi 0,2. Tuh pas kan 0,2. Saat tekanan gas dipertahankan tetap, oke, jadi tekan tetap 1. Selanjutnya dikembalikan keadaan semula tanpa mengalami ekspansi, tanpa mengalami perubahan suhu. Isotermik pasti lengkung. Ya udah, berarti jawabannya A. Ya, jadi untuk memahami proses, kamu cukup mengikuti, menentukan salah satu langkah, lalu ikuti sesuai dengan jalannya semut, begitu aja. Berarti nomor 22 ini jawabannya yang A tersebut. Oke. Nomor 23 ini membicarakan tentang mesin Carnot ya. Hukum termodinamik yang kedua. Harus dalam Kelvin ya. Jadi harus ditambah 273. 600 dan satu lagi adalah 360. Ini suhu rendah namanya T2, suhu tinggi namanya T1. Sesuai kalornya, yang masuk Q1, yang dibuang Q2. Mula-mula keadaan awalnya seperti itu. T1-nya suhu tinggi 600, suhu rendahnya 360. Tanya berapa suhu tinggi, T1 aksen gitu ya. Nah, efisiensinya tentunya menggunakan rumus efisiensi 1 min T2 per T1. Ingat mesin Carnot. Jadi kalau dimasukin 360 dan 600 berarti efisiensinya 0,4 asalnya. Sekarang efisiensinya dinaikkan 15%, 0,15. Jadi efisiensi yang baru adalah 0,55. Lalu suhu tingginya berapa? Oke. Tentunya dari persamaan Carnot ini saya bisa membuat min pindah jadi plus, plus pindah jadi min. Karena yang diubah T1, T2-nya cuekin aja. Kesimpulannya T1 berbanding terbalik dengan 1 min efisiensi. Sehingga perbandingannya T1 aksen, 1 min efisiensinya dibalik gitu. Udah tinggal masukin aja. Yang ditanya anggap X, tadinya 600 ya suhu tingginya, 1 dikurangi efisiensi, 1 dikurangi 0,4 ya 0,6, 1 dikurangi 0,55 ya 0,45, jadi 360 dibagi 0,5, 800. Tadinya 600, berarti suhu tingginya dinaikkan 200. Dapat jawabannya yang C tersebut. Oke. Ini mengenai kacamata ya, rabun dekat, rabun jauh. Punktum proksimum itu namanya titik dekat. Berapa? 200 cm harus meter ya, 2 meter. Punktum proksimum itu adalah titik jauh. Punktum remotum maksud saya, titik jauh. Remote kan untuk menyalakan pada jarak jauh 50 meter. Orang itu mata normal. Berapa kacamatanya? Untuk mengubah titik dekat dan titik jauhnya, titik dekat gunakan rumus dioptri kacamatanya 4 min seper titik dekat. Sekali lagi rumusnya adalah untuk mengubah titik dekatnya jadi normal 4 min seper titik dekat. Ya udah dapat masukin. Jadi dioptri kacamata dekatnya 4 min setengah. Berarti plus ya, 3,5 dioptri. Bisa? Ya udah, kalau enggak jawaban D, berarti jawaban E. Lalu bagaimana rumus untuk mengkoreksi rabun jauhnya? Dioptri kacanya adalah min seper titik jauh gitu. Ya, jadi kalau dibikin begini ya, min 1 dibagi 50. Enggak ada ya. Saya pikir ini salah kayaknya ya. Jadi punktum repantumnya itu bukan 50
tapi punktum rematumnya itu 2 meter gitu loh. Kalau ini 2 meter baru ada. Ya, saya ganti saja ini. Jadi punktum rematumnya itu 2 meter. Tuh, ada. Itu titik jauh punktum rematum. Nah, berarti kacamata yang digunakan adalah min setengah dan plus 3,5. Jadi jawabannya yang D. Sekali lagi, untuk rabun dekatnya gunakan rumus 4 min sepertitik dekat. Untuk rabun jauhnya gunakan rumus min sepertitik jauhnya. Dah, itu ya. Jadi ini udah rumus jadi alat optik, tinggal dipakai aja persamaan tersebut. Oke. Untuk persamaan gelombang berjalan, kalau ditanya kecepatan langsung aja ya, pakai rumus jadi, tinggal dipakai aja. Depan T ada bilangan apa, kamu bagi dengan depan X ada bilangan apa. Depan T ada bilangan 4, depan X ada bilangan 2. Dapat, berarti 2 meter per sekon. Bisa jawaban C, bisa D. Lalu merambat kemana? Nah, kalau ini negatif diantaranya, maksudnya 1 min 1 plus gitu dong. Kalau 4T itu kan plus 4. Kalau min 2X kan min 2. Kalau berbeda tanda, itu dia merambat ke kanan. Kalau setanda, min atau plus justru ke kiri ya. Jadi jawabannya 2 dan ke kanan. Berarti jawabannya D. Untuk gelombang stasioner, kalau ditanya amplitudo itu, kita hanya tergantung pada X ya, nggak tergantung T. Kalau simpangan betul ya. Jadi yang ini aja 0,2 sin px. X-nya kamu ganti dengan 40. Berarti 40 pi. Ya kan? Lalu 1,2 kita ganti 6/5 aja. Tolong trigononya main ya. Ini pindah ke atas. 200 dibagi 6. Berarti 100 dibagi 200 dibagi 6, 2 pi-nya masuk, 100 per 3. 100 per 6. 100 per 6 lingkaran, itu berapa kalau trigono? 100 per 6 itu ya 60, habis, 36, habis, tinggal 4 per 6, 2 per 3. Berarti 2 per 3 lingkaran. Oke, 2 per 3 lingkaran itu ya 240. Jadi 0,2 sin 240. 240 itu 180 ditambah 60 setengah akar 3. Ya, soal kuadran kita lupakan dulu aja ya. Konsepnya nggak begitu bagus. Jadi jawabannya 0,1 dibuat meter, berarti jadi 10 ya. Akar 3, 10 akar 3. Berarti jawabannya B ya. Nada atas pertama, pipa terbuka, beresonansi, berarti sama ya, panjang gelombang sama, frekuensi sama. Tertutup, pada saat resonansi jumlah simpulnya sama. Gimana? Nada atas terbuka, ujungnya perut ditambahi telur 1, simpulnya ada 2. Pipa tertutup juga simpulnya 2, berarti gini gambarnya. Nah, karena ini sama, berarti panjang gelombangnya sama. Jadi kalau panjang pipa tertutup 40, ya ini kan 1 lambda ya. 1 lambda kan 2 telur, 1 telur setengah telur setengah telur. Ini berarti 3/4 lambda. Ya udah dapat 3/4 kali 40, coret 30. Ini ya. Jadi yang ini pipa tertutup, jumlah simpulnya 2. Katanya sama kan? Ini juga gitu ya. Pipa terbuka, nada atas pertama. Karena resonansi berarti panjang gelombangnya sama. Berarti jawabannya yang D. Oke. Mengenai efek Doppler tinggal dipakai rumus saja. Perjanjiannya jangan lupa, kecepatannya dibagi 3,6 ya, biar meter per sekon. Jadi sumbernya polisi itu 108 dibagi 3,6, 30. Lalu pendengarnya orang motor ya, 72 dibagi 3,6, 20. Seperti ini. Katanya mobil polisi itu sedang mendahului, nyalip. Berarti pendengar berusaha mendekati sumber, sumber menjauhi pendengar. Ingat rumusnya? Kenapa P kok plus? Ya, karena pendengar mendekati sumber. Bagus kan? Pendengar mendekati sumber. Bagus. Ya, masa kamu sampai pendengar lari, kan nggak sopan gitu ya? Kayak kesopanan aja. Nah, kemudian bagaimana sumbernya? Sumbernya menjauhi pendengar. Ya, kalau ngomong jangan dekat-dekat gitu kan.
kena COVID nanti. Nah, seperti itu boleh ya. Atau P itu kayak peri, S itu setan. Kalau setan menjauh bagus, setan mendekat jelek, gitu aja ya. Kita logika aja, rumus itu bisa kok. Oke, ini S ya. Ini S. Ya udah tinggal dimasukin aja. Jadi bunyinya 340 ditambah 32 tambah 20, ini sumber ya. Nah, sedangkan yang tadi adalah 340 ditambah 30. Saya ulangi, 340 ditambah 20, 360, 340 tambah 30, 370. Pas ini ketemunya 900 ya. Berarti jawabannya yang C. Ini rumus Doppler, jangan lupa plus minusnya. Kalau ingin mengubah kecepatan menjadi meter per sekon dari kilometer per jam, cukup dibagi 3,6 ya. Nomor 29 ini mengenai intensitas bunyi ya. Ini kita ralat aja, ini harusnya bukan 12 tapi 15 gitu ya. Jadi konsep perbandingan dua keadaan. Tadinya jaraknya 3, sekarang jaraknya jadi 15. Kita kata 15. Jadi kita ganti 15. Jadi berapa kalinya itu? Berarti 5 kalinya, ya kan? Intensitasnya jadi berapa? Amplitudonya jadi berapa? Rumus yang digunakan adalah rumus pertama intensitas. Bahwasanya intensitas itu adalah P per A-nya itu bola, 4πr kuadrat. Jadi I dengan R itu terbalik kuadrat. Jadi kalau R-nya ini kita kali, tadi biar 15 ya, kita kali 5, ya kebalikannya aja. Dengan kuadrat, berarti menjadi 1/25 kali semula, yaitu mirip A itu. Nah, berarti jawabannya yang A. Lalu sekarang bagaimana dengan posisi dari persamaan amplitudo? Nah, kalau amplitudo melihatnya pakai setengah KA kuadrat. Jadi I sebanding A kuadrat, berarti A sebanding dengan akar I. Ya udah diakarin aja ini ya. Akar 1/25 dapat 1/5. Jadi persis seperti jawaban yang A tersebut. Jelas, jadi hati-hati loh ya perbedaan antara rumus membandingkan intensitas terhadap jarak dan membandingkan intensitas terhadap amplitudo. Jadi A-nya itu beda. A ini amplitudo, A ini adalah luas penampang. Ya, kan P itu adalah E per T ya. Jadi kan P per A. Nah, E-nya pakai energi pegas saja. Sebenarnya gelombang bunyi itu dari pegas kan, yaitu pita suara kita. Jawabannya yang A. Oke. Ini mengenai aplikasi atau dampak dari gelombang elektromagnet ya, mulai dari ultraviolet, sinar X, sinar gamma ya. Sinar gamma menyebabkan kemandulan ya, nomor 1 betul. Jadi kalau kerja di pusat-pusat teknologi nuklir itu diupayakan untuk segera menikah ya, karena sel yang sangat peka terhadap radiasi itu adalah sel gonad, yaitu sel keturunan. Sinar X menyebabkan kanker kulit. Salah. Kalau sinar X itu sinar pembunuh, ya kan? Jadi justru bisa membunuh kanker, bisa juga membunuh sel kalau nggak tepat. Yang menyebabkan kanker kulit itu ultraviolet. Ya, jadi otomatis nomor 2 ini salah. Lalu sinar ultraviolet menyebabkan melemahnya kekebalan tubuh. Ya, pada keadaan tertentu sinar ultraviolet itu bisa membunuh sel juga. Ya, jadi bisa juga demikian. Gelombang berikut dapat menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Ya, ini tidak bisa keadaan langsung. Jadi yang langsung bisa terjadi sebenarnya adalah 1 dan 3 ya. Berarti jawabannya yang B tersebut. Saya kira ini pengetahuan umum aja ya, banyak tentang aplikasi penerapan bahaya dari gelombang elektromagnet. Banyak data-data bisa kamu peroleh. Ini mengenai optik fisik ya, yang terjadinya terang gelap itu. Kisi memiliki 100 garis, itu N ya, per mili. Dilewatkan cahaya merah yang panjang gelombangnya 6,5 perbandingan, bodo amat dengan pangkat satuan. Jarak antara terang pusat dan terang kedua diletakkan 1,3, berarti layar ini. Ini polanya nih, 2 cm. Sekarang cahaya digunakan panjang gelombangnya 5,5. Jarak layarnya jadi 1.
Nah, jarak antara terang pusat dengan terang kedua berapa? P-nya berapa? Jadi ini nggak berubah, tetap. Ingat rumusnya? Pedal sama dengan N lambda. Jadi bagaimana keterkaitan P dan lambda L? Berarti ini saya coret. Berarti P sebanding dengan lambda kali L. Udah dapat. Jadi kalau P aksen dibanding P, lambdanya juga sama ya. Lambda aksen dibanding lambda, L-nya juga sama. L aksen dibanding L. Jadi kalau saya masukkan angkanya, berarti P aksen itu adalah P-nya dikalikan langsung ke sini ya, jadi 2. Lambda aksen berarti 5,5 dibagi 6,5. L aksen adalah 1,3. Ya demikian angkanya ya, tinggal dimasukin aja. Kamu hitung, nanti akan mendapatkan 1,3. Jadi persis seperti jawaban D. Intinya gini, kalau mau hitung cepat itu ya, kalau rumus nggak ada tambah dan kurang, hanya kali bagi, nggak ada akar tadi ya. Pangkat boleh tapi selain akar, masukin angkanya aja tanpa lihat satuan ya. Kemudian masuk mengenai arus searah ya. Yang ditanya tegangan jepit ya, V ya. V itu ya bisa I kali R. Kalau di antara kedua titik nggak ada baterai. Kalau ada baterai, maka jumlah baterai ditambah I kali R gitu. Ini tegangan jepit. Itu elemen. Logikanya kita cari arusnya. Arus itu pasti yang gede yang menang. Jadi arusnya akan begini. Karena itu bukan berarti main. Untuk mencari arus, ikuti cara cepat saya. Jumlah E dibagi jumlah R, gitu aja kalau satu loop. E-nya siapa? 12 ditambah 4. Kenapa ditambah? Karena berlawanan. Ini tubrukan ya. Ya dong, ketemu. Ya kan? Plus ketemu plus tubrukan. Berarti dikurang 6. R-nya tambahin semua. Yaitu 6, 4, 2. 12. Jadi saya dapat persamaannya adalah 10/12. 5/6. Itu I-nya. Lalu yang ditanya adalah tegangan jepit AD. Artinya kamu berjalan dari A ke D. Tuh. Baterai yang dilalui hanya baterai 6. Karena panjang dulu berarti plus. Dan arusnya searah dengan jalan AD berarti plus. Yaitu arusnya 5/6. Selama jalan dari A ke D yang searah arus, jangan yang berlawanan. Jangan yang lewat bawah juga ya. Ambil jalan terpendek. R yang dilalui hanya 6. Ya udah dapat. Berarti jawabannya adalah 6 ditambah 5, yaitu 11. Sekali lagi yang demikian-demikian nggak usah dimasalahin. Gunakan prinsip, kalau tidak ada akar, rotan pun jadi. Kebalik ya, kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Oke. Mengenai listrik statis, biasa yang hukum Coulomb itu ya, F sama dengan K per R kuadrat. Yang ditanya kikinya toh, berarti kali silang. Berarti kiki sama dengan F R kuadrat per K. Kita ngasal aja ngitungnya. F-nya berapa? 30. Ambil 3 boleh. R kuadrat berapa jaraknya? 9 cm. Sentinya bodo amat. 9 kali 9 boleh. K-nya bodo amat sama pangkat. 9 habis. Berapa? 27. Mana yang kamu kali 27? Tentunya 9 dengan 3. Jadi ini nggak mungkin, itu nggak mungkin. Lalu siapa yang 9? Loh katanya QB-nya yang gede. 3 kali QA. Berarti QA-nya kecil, QB-nya yang gede. Jawabannya yang C tersebut. Bisa cara-cara menghitung cepatnya? Oke. Kapasitor itu alat untuk menyimpan listrik. Jadi kayak lemari gitu ya. Cuma kebalikan dari pegas. Kebalikan dari hambatan, jadi kayak pegas. Kapasitasnya udah tahu 6. Di seri. Kalau di seri berarti dibagi ya, bukan dikali ya. Ya kita cari berapa kapasitasnya. Q kali V. C serinya gitu ya. Q-nya 3, V-nya 10. 0,3. Dan ingat enggak bahwa C seri itu C dibagi N. Jadi kalau ditanya berapa N jumlahnya, tinggal C dibagi C seri. C kapasitornya berapa? 60 dibagi 0,3 naik ke atas, 60 dibagi 3, 20. Berarti jawaban yang D tersebut. Bisa ya? Jadi rumus-rumus kapasitor saya kira seperti rumus pada pegas ya. Itu bisa digunakan susunan seri paralelnya. Oke.
Nomor 35 ini masuk pada medan magnet ya. Ya biar 0 itu besarnya sama, arah berlawanan itu aja. Jadi B akibat A, kan B itu kalau mu 2 nya saya coret tinggal I per R kan, harus sama. Tapi yang A itu setengah lingkaran, jadi setengah I per R sama dengan I per R. Masukin IA nya kan udah ada 2, RA nya udah ada 5, IB nya dicari, misalin X, RB nya 3, 10, 6 per 10, 0,6 D. Bisa ya, perhatikan cara-cara berhitung gampang perbandingan-perbandingan itu. Oke. Ini tentang arus bolak-balik ya. Bedanya dengan arus arah, dia punya vektor, fase vektor, sudut vektornya gitu loh. Dari mana mencarinya? Ohm itu sudah R berarti. Jadi R-nya itu 30. Masih ingat XL? WL. W-nya itu dari sini nih. Nah, ini W-nya 100. Di belakang sin itu namanya omega sebelum T. Berarti 100 kali 0,6. 60 ya. Lalu XC-nya itu bukan WC, karena WC itu bau, taruh di bawah, seper WC gitu. Ini mikro, langsung naik ke atas saja jadi pangkat 6. W-nya tadi 100, C-nya itu 500. Ngerti? Tinggal 100 dibagi 5. Berapa? 20. Sehingga XL min XC-nya dapat 40. 30 40 pasti Pitagorasnya itu 50. Tapi bukan yang ditanya, sudutnya berapa? Pasti 53 dong, soalnya 4 yang di depannya. Jadi nggak mungkin yang ini, nggak mungkin ini, nggak mungkin ini. Pasti 53. Lalu siapa yang gede? Karena XL lebih gede dari XC, itu bersifat seperti induktor, namanya induktif. Sesuai dengan abjad, kebalikannya. Kan induktif itu I dulu ya, abjadnya. Ini kebalikannya, I-nya ketinggalan. Jadi karena bersifat induktif, V mendahului I. Kalau kapasitif benar, kalau resistif dia berbarengan. Bisa? Siapa yang mendahului? Arahnya itu berlawanan jarum jam. Nah kalau kayak gini, ini duluan ini, soalnya berlawanan jarum jam. Jadi jawabannya yang V-nya dulu, berlawanan jarum jam. Berarti jawabannya C. Bisa ya? Perhatikan arah-arahnya. Jadi gerakannya kayak trigonometri, berlawanan jarum jam. Ya. Ini namanya grafik hukum pergeseran Wien ya, yang dapat rumus gimana? Lambda sama dengan konstanta Wien dibagi suhu. Kesimpulannya gimana? Suhu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi semakin tinggi suhu, maka panjang gelombangnya justru semakin kecil, semakin pendek. Jadi yang D ya, makin tinggi suhu suatu benda, panjang gelombang pada intensitas maksimum, maksudnya puncaknya, akan bergeser ke lebih pendek. Jadi itu namanya hukum pergeseran Wien ya. Ini mengenai spektrum atom hidrogen. Ya, lompat-lompatan elektron masih ingat? Yang apa? Limbal Pasbrap. Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Bevan. Karena Lyman pasti menuju ke 1. Panjang gelombang besar berarti energi terkecil, berarti 2 ke 1. Dan rumusnya masih ingat? 1 lambda sama dengan R 1 NA kuadrat yang kecil atau alit dibagi 1 NB kuadrat yang besar. Udah masukin. Berarti 1 lambda, pangkatnya bodo amat ya, 1,097. Ini yang alitnya. Jadi 1/1 dikurangi itu yang gedenya, 1/4. 3/4 ya. Jadi 3/4 dari 1,097. Lambdanya berapa? Ya kebalikannya. Ya 4 dibagi 3 kali 1,097. 4/3 tahu? 1,33 dibagi 1097. Kalau kita lihat ini pasti 1 atau 1000. 1000 berapa? Adalah 121. Udah amat dengan satuan ya. Pangkat-pangkat gak usah dimasukin kayak gitu ya. Karena nilainya kan di bawah. Bisa? Jadi jawabannya berarti yang B tersebut. Oke. Defek massa itu massa yang hilang pada saat pembentukan inti.
Ya, kayak kita bikin donat gitu kan, sekilo tepung, setengah kilo gula, maka ada yang hilang pasti. Minimal jadi bau ya, menguap kemana-mana. Nah, pada pembentukan ini juga kayak gitu. Ini ada proton, yang di bawah ini proton, sebanyak 20 kali 10078. Neutronnya atas kurang bawah juga 20 ya, yaitu kali 1,0087 ditambah tadi tepung sama gulanya gitu ya. Angkanya ini selalu nggak enak ya. Ya dikira-kira saja, ya harus dihitung ya tentunya ya. Kalau nggak boleh kalkulator ya agak sengsara ini. Itu hasilnya, namanya massa penyusun. Tinggal dikurangi massa inti. Massa intinya adalah 40,078. Tinggal dikurangi aja. Inilah yang namanya defek massa, yaitu ketemu 0,252 ya. Saya kira itu harus dihitung dengan teliti ya, tapi kan yang lain bisa mudah ya. Baik, nomor yang terakhir yaitu konsep peluruan ya. Peluruan itu ya seperti barang yang semakin tua semakin lapuk. Mungkin orang yang dikubur di tanah itu juga mengalami peluruhan. Jadi kalau 525 meluru, berarti tinggal berapa? 600 dikurang 525 gitu loh. Itu 75. Nah ini kan tinggalnya. Biar 75 ya sama lagi ini pasti. Kalau 222 gitu, jadi 6 jam. Bisa? Gunakan cara cepat gitu aja, nggak usah pakai rumus. Kita langsung main grafik. Itulah ya semua pembahasan 40 soal dari latihan US yang pertama. Nah, kalau sudah kalian pahami, kamu langsung lanjut kerjakan latihan US yang kedua ya. Nanti video pembahasannya akan saya berikan di sesi berikutnya. Itulah pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan berikutnya.